Sambutan atas nama keluarga ingkang badhe katuraken Bapak Dr. Sahal Fattah. Saderengipun ngaturaken sambutan perlu kaul aturaken sekedhik bilih 2 hari sebelum Mbah Sahal meninggalkan kita, beliau berpesan sesok rame, ingkang kene ngaten dipun atur ana rame-rame sing paring sambutan Dr. Sahal. Saestu dipun cek wonten dokteripun Dr. Sahal Fattah. Panjenengan wonten cerita sedikit bilih Dr. Sahal Fattah menika sakmenika jabatanipun Ketua Asosiasi Dokter Bedah Jantung Indonesia. Naminipun panji tiang sepuhipun kepengin supados kados Mbah Sahal ning dadosipun mekaten. Monggo kersane cekta mangke. Bapakipun Mbah Fattah menika kepengin supados putrane kados Mbah Sahal. Sebab ngaten wonten cerita khusus bilih Mbah Mahfud nalika zaman penjajahan menika nate ngungsi manggen wonten mbahipun Dr. Sahal Fattah Snori menika. Niku wonten cerita khusus. Lah bapakipun nek aku duwe anak tak jenengno Sahal ben pintere kaya Mbah Sahal. Ning kok yo pinter niki nggih, pinter tapi dokter spesialis niki bedah jantung. Monggo mangke jenengan pirkan piyambak wekdal sak cekapipun kawula aturaken monggo. Saya rasanya kayak pulang ke rumah saya lagi seperti ini malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Tanfidiyah NU Profesor Dr. Said Agil Siraj, yang kami hormati Bapak Ketua MUI Profesor Dr. Din Samsudin, yang kami hormati Musbida setempat, Bapak Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Pati, para ulama-ulama di sekitar Kajen dan Pati, dan tidak lupa Al Mukarrom ada yang di depan saya, Al Mukarrom Bapak Umar Syihab yang kami hormati, para santri-santri yang saya cintai. Sebetulnya adalah merupakan satu penghormatan untuk saya pribadi bahwa saya diminta atau apa ya, tadi disebutkan oleh Kiai Mokson bahwa saya diwasiat waktu itu Kiai Sahal Mahfud, atau seterusnya saya diminta sama Bunyai untuk mewakili keluarga Mahfudlah Kiai Haji Ahmad Muhammad Sahal Mahfud. Adalah satu penghargaan bagi saya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih bagi para hadirin, para tamu semua di dalam menghadiri 40 harinya Mahfudlah Kiai sesepuh kita, panutan kita, Kiai Sahal Mahfud. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsir. Tadi sudah disinggung oleh Kiai Muson bahwa memang secara pribadi saya mempunyai banyak kenangan atau banyak cerita tentang Kiai Sahal.
Waktu saya masih kecil, waktu itu mungkin masih SMP, SMA, hampir setiap hari bapak saya itu Kiai Deso, yang tadi sudah disampaikan bahwa Kiai Sahal pernah ngaji di sana. Tiap hari itu saya diceritani bagaimana Kiai Sahal kepandaiannya, kecerdasannya, keterampilannya dan semuanya. Dan itu setiap kali disampaikan terus. Sehingga kalau saya bilang ini kayak wiridan kalau begini. Tapi pada ujungnya bapak saya selalu cerita, saya mendiri nama kamu Sahal itu saya pengen, saya sangat merindukan mempunyai anak yang pintar. Syukur-syukur bisa seperti Kiai Sahal, member saja saya sudah senang. Itu selalu beliau. Sampai saya ini kalau orang bilang jauh sampai kokokan, sampai bosan. Jadi kalau Nyon Sewu, kalau bapak saya ngomong begitu kadang sudah tidak saya dengarkan lagi. Ini kemarin ini yang diomongkan ini. Ada salah satu yang disampaikan bapak saya, bahwa Kiai Sahal di dalam memahami kita itu tidak hanya matanya kita, tidak hanya matanya, tapi filosofi dari kita itu yang beliau pahami. Seperti saya ini bukan orang pesantren, jadi ya bisa ya sedikit. Kayak bapak ngendikan begini, al-kalamu wallahu al-murakabu al-mufidu bilwan al-murakabu wa ma turukiba min kalimataini fa'akhar. Bapak saya bilang, ini kalau orang biasa mungkin hanya mengerti masalah makannya saja. Tapi untuk Kiai Sahal, beliau itu tahu bagaimana filosofi itu, kedalaman dari arti kalimat yang disampaikan oleh siapa ya? Kalau tidak salah Kiai Sun Haji dari Maroko atau dari mana yang beliau sampaikan. Dan beliau cerita tidak banyak kiai yang bisa memahami kitab itu sampai filosofinya, tidak banyak. Yang saya tahu adalah Kiai Sahal. Kiai Sahal begitu mendalam ilmunya, sehingga saya sangat merindukan kamu walaupun tidak bisa seperti saya, memper-memperi sedikit lah gitu. Itu diulang-ulang. Itu sekelumit cerita pribadi bapak saya terhadap saya, bagaimana saya diberi nama Sahal. Bapak hadirin sekalian, sebetulnya diceritani seperti itu, saya secara fisik belum pernah ketemu Kiai. Saya ketemu Kiai justru bapak sudah tidak ada sewaktu saya menjadi mahasiswa kedokteran Universitas Airlangga. Waktu ada kerja sosial di pondok pesantren Jombang, saya datang ke sana, ada Kiai. Saya mengenalkan ini, saya Sahal dari Sendang Sinori. Oh, anak Kiai Patah. Iya. Terus beliau nanya semuanya. Sesudah itu hilang, tidak pernah ketemu lagi. Ya baru itu pertama kali saya ketemu Kiai Sahal. Selesai itu sudah hilang, tidak ketemu lagi karena saya mesti meneruskan studi saya dan semuanya. Ketemu lagi setelah saya mengambil spesialis bedah umum di Semarang. Waktu itu ada aswaja, itu istilahnya. Saya juga tidak tahu aswaja. Saya ketemu Kiai karena ditimbali. Aku perlu Sahal kok gini, coba celuk santrinya yang suruh nelpon. Saya datang ketemu sebentar, setelah itu hilang lagi karena saya meneruskan pendidikan terus ke Australia untuk mengambil bedah jantung. Jadi sudah tidak ketemu lagi. Ketemu lagi Kiai itu sesudah saya menjadi seorang ahli bedah jantung di Rumah Sakit Karyadi. Dan itu kalau Kiai tidak ke Semarang, biasanya santrinya Warodi atau siapa, atau Dokter Imron telepon saya. Kiai ada sini. Oh iya, saya ketemu. Ada satu saat, kalau tidak salah tahun 2004. Saat itu saya ditimbali Kiai, ketemu, selesai itu diajak Kiai terus ngantar ke satu tempat. Di dalam mobil hanya ada Kiai dan saya. Saya nanya sama Kiai, Ki, jenengan kok mboten tindak langitan? Bukannya ini seluruh Kiai Indonesia ini kumpul ke langitan untuk mengusung Gus Dur menjadi presiden? Saya NU kan orang politik ya. Oh ngaten gini. Oh,
Ya sudah, saya tidak teruskan. Jadi saya komitmen Kiai terhadap jamiah NU sosial keagamaan beliau pegang dengan erat. Gus Dur itu apanya Kiai? Itu diusung oleh saat itu kalau tidak salah Bapak Fuad Bawasir untuk mengusung Gus Dur menjadi Kiai itu tidak ragu karena NU bukan politik. Waduh, toh sebetulnya kalau kita menukil dari Al-Mafurlah Kiai Bisri Mustafa Rembang, ya, karena saya pernah diletai. Beliau itu pernah cerita bahwa NU itu ada di mana-mana, di kota, di desa, di hutan, di mana-mana, dan bisa dibawa kemana-mana. NU bisa dijual di mana-mana, tapi Kiai tetap teguh bahwa NU adalah sosial keagamaan non politik. Oh ya, bagus. Itu adalah mungkin pengalaman pribadi saya sama dia. Sekarang kalau kita melihat bahwa berdirinya pesantren itu berada di pedesaan, jarang pesantren ada di kota. Oleh karena itu orang-orang NU dibilang Islam tradisional karena beradanya adalah di desa-desa, ya. Karena waktu itu adalah di luar banyak penjajah Belanda atau yang disebut kafir saat itu, sehingga orang-orang Islam memisahkan diri, dia harus pergi ke satu tempat di pedesaan-pedesaan. Sesudah merdeka, negara begini berkembang, teknologi begini berkembang, ilmu pengetahuan begini berkembang, tapi pesantren masih ada di pelosok, pesantren masih ada di desa-desa. Kiai Musahil mencoba menjembatani kesenjangan, keterbelakangan pesantren dengan dunia luar, dengan modernisasi, dengan suatu pengembangan yang kita bisa lihat pendidikan, ada pondok pesantren, ada madrasah, ada rumah sakit Islam dan sebagainya. Dan apa yang sudah ditimbulkan Kiai ini akan menginspirasi orang-orang NU atau orang-orang Islam yang lain untuk lebih berkembang dan lebih berkembang. Dan saat ini kita sudah merasa gelo. Oke, Mas Yudi, Oke, Aziz, Mas Yudi. Sekedap. Dan saat ini kita semua merasa gelo ditinggal Kiai, ya. Kiai sudah meninggalkan kita. Kita merasa kehilangan. Tapi meninggal adalah pasti. Meninggal adalah satu nas yang semuanya kita akan meninggal. Oleh karena itu kita lebih baik mengingat saat Kiai masih sugeng, sehingga bisa mengilhami, bisa menginspirasi, bisa menuntun kita di dalam menjalankan kehidupan ini. Saya kira sambutan saya cukup sekian sebagai wakil dari Sohibul Bait, dan kami selaku wakil Sohibul Bait minta maaf sebesar-besarnya apabila di dalam penyambutan kami, di dalam memperdulikan bapak-bapak, ibu-ibu semua masih ada sesuatu yang kurang berkenan. Sekali lagi kami selaku wakil dari keluarga Al-Mafurlah Kiai Haji Sahal Mahfud mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.